selamat pagi anak Bapak. Semangat pagi, namo buddhaya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan anak Bapak di rumah kabarnya sangat luar biasa. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Di video pembelajaran yang kemarin, kita sudah membahas mengenai pengertian pecahan, kemudian pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Kali ini, Bapak Toto akan menjelaskan mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ada yang tahu ini mata pelajaran apa? Iya, betul sekali. Ini adalah mata pelajaran matematika. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, anak Bapak di rumah silahkan mempersiapkan diri, silahkan mempersiapkan alat-alat tulisnya. Kemudian dengarkan video pembelajaran ini, dengarkan materi yang Bapak jelaskan, dan anak Bapak pahami di rumah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi inti, Bapak akan menjelaskan mengenai tanda pembanding terlebih dahulu. Nah, ini adalah tanda pembanding. Nah, tanda pembanding yang pertama, yang ini itu dapat kita baca yaitu kurang dari. Kemudian kalau yang kedua itu dapat kita baca dengan lebih dari. Dan yang ketiga dapat kita baca yaitu sama dengan. Nah, ini merupakan tanda pembanding yang akan kita gunakan pada mata atau materi ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, terus bagaimana Pak langkah-langkah cara membandingkan pecahan? Nah, untuk yang pertama, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita lakukan bandingkan dengan pembilangnya. Bagaimana Pak jika penyebutnya itu sama? Kalau sama, kita langsung bandingkan saja dengan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, kita tengok di sini Bapak mempunyai contoh-contoh soal, yaitu tentang penyebutnya yang sama, kemudian penyebutnya berbeda. Nah, kita akan pelajari hal itu. Oke, kita lanjut. Di sini Bapak mempunyai penyebut kedua pecahan sama. Nah, ini ya, yang sama ya. Nah, jika penyebutnya sama, langsung bandingkan dengan pembilangnya. Nah, kok langsung bandingkan? Gimana Pak? Nah, di sini Bapak mempunyai contoh. Bapak mempunyai kotak satu, kemudian kotak yang kedua. Kotak satu Bapak bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Kotak yang kedua Bapak bagi menjadi 4 bagian juga. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi bedanya di sini kotak pertama Bapak kasih warna 1, yaitu biru, 1 kotak saja. Tapi di sini Bapak kasih warna kuning 3 kotak. Nah, warna boleh, arsir juga boleh lah. Ya, di kotak pertama dapat kita tuliskan 1/4. Kok 1/4 ya? 1 yang warna hijau ini, 4-nya yang 4 kotak semua atau keseluruhan. Nah, yang kedua 3/4, berarti 3 yang diwarnai, 4 keseluruhannya. Nah, jadi langsung pembilang yang dibandingkan. Nah, di sini kan penyebutnya sama, jadi kita langsung saja bandingkan dengan pembilangnya. Nah, yaitu 1 kurang dari 3. Nah, ini 1 kurang dari 3. Jadi dapat kita tuliskan 1/4 itu kurang dari 3/4. Nah, di sini adalah 3/4. Jadi pembandingnya adalah 1/4 kurang dari 3/4. Seperti itu ya anak Bapak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua,
penyebut kedua pecahan berbeda. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka samakan penyebut terlebih dahulu anak Bapak. Kemudian setelah sama penyebutnya, kita bandingkan dengan pembilangnya. Nah, lalu untuk lebih jelasnya, di sini Bapak mempunyai contoh. Di sini Bapak mempunyai kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 Bapak bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kotak yang kedua Bapak bagi menjadi 9 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kotak pertama kita arsip cuma 3. Berarti yang harus kita tuliskan 3/6. 3-nya yang diarsir, 6-nya keseluruhan ya. Kemudian kotak yang kedua diarsir 4 saja. Berarti dapat kita tuliskan jadi 4/9. 4 itu yang diarsir, 9 itu keseluruhan. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda, maka yang harus kita lakukan yaitu penyebut kedua pecahan harus disamakan terlebih dahulu. Nah, dengan cara gimana nih? KPK dari 9 dan 6 itu kan 18. Jadi gimana caranya 6 ini supaya jadi 18 dan 9 jadi 18? Nah, yaitu 3/4. Kita bahas yang 3/4 dulu supaya kita penyebutnya menjadi 18. Nah, sama dengan 6 supaya jadi 18 dikali berapa anak Bapak? Ya betul, dikali 3. Berarti 3 kali 3, 6 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 per 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, kemudian yang 4/9. 9 kali berapa supaya jadi 18? Sama dengan, nah betul sekali, kali 2. 9 kali 2, 4 juga kali 2. Jadi sama dengan 8/18. Nah, jadi 9/18 itu lebih dari 8/18. Kenapa demikian? Karena 9 itu lebih dari 8 ya anak Bapak ya. Oke. Nah, di sini adalah lebih dari ya. Oke, itu adalah cara pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua dengan perkalian silang. Nah, sama ya. Yang pertama tadi kotaknya 1. Nah, ini yang kedua kotak 1 lagi. Yang kotak pertama kita bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kotak kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang pertama di sini diarsir 3. Jadi dapat kita tuliskan yaitu 3/6. Kalau yang kotak kedua diarsir 4. Jadi 4/9. Nah, penyebut kedua pecahan harus disamakan dengan cara kali silang. Nah, di sini kan berbeda. Jadi kita harus kali silang terlebih dahulu ya untuk menyamakan penyebutnya. Nah, 3/6 titik 4/9. Nah, sama dengan kita kali silang ya. Nah, di sini kita kali silang. Jadi sama dengan 3 kali 9 per 6 kali 9 titik 4 kali 6 per 6 kali 9 sama dengan 3 kali 9 berapa anak Bapak? Ya betul, 27/54 titik 4 kali 6 berapa anak Bapak? Betul sekali, 24/54. Nah, di sini kan sudah sama. Jadi kita samakan. Kita langsung ke bandingkan saja pembilangnya. 27 otomatis lebih besar dari 24. Jadi tandanya adalah 27/54 itu lebih besar dari 24/54. Jadi pembandingnya di sini adalah lebih besar dari, gitu ya. Oke, anak Bapak di rumah paham? Oke, Bapak harapkan anak Bapak di rumah sangat paham. Kita lanjut ya. Nah, mengurutkan pecahan. Nah,
tadi kita sudah belajar mengenai membandingkan pecahan. Kita akan belajar mengenai mengurutkan pecahan. Oke. Untuk pertama kali ketika kita mengurutkan pecahan, yang harus kita lihat yaitu penyebutnya. Ya. Contoh. Nah, di sini ada 5/4, 3/4, 9/4. Nah, di sini kan penyebutnya sama. Jadi kita langsung urutkan saja, anak Bapak. Jadi kita tidak harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, tinggal di sini kita urutkan. Jika terkecil, nah jika dari yang terkecil misalkan ya, berarti kan kita langsung saja yang terkecil kita langsung lihat pembilangnya ya anak Bapak ya. Jika penyebutnya sama, jadi yang terkecil yaitu 3/4, 5/4, 9/4. Jika yang terbesar Pak, nah ini yang terbesar. Jika terbesar yaitu 9 dulu, 9/4, 5/4, 3/4. Nah, gitu ya. Paham ya cara mengurutkan pecahan? Di sini itu penyebutnya sama ya anak Bapak, jadi bisa langsung. Kalau berbeda, beda lagi, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka yang harus dilakukan yaitu menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, contoh, nah di sini Bapak punya pecahan 1/2, 5/6, 2/3. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, KPK dari 2, 6, dan 3 ini adalah 6, ya kan? Nah, jadi 1/6, 2 kali berapa supaya hasilnya 6? Nah, betul sekali. Kali 3, berarti 1 kali 3/2 kali 3 sama dengan 1 kali 3 berapa anak Bapak? Ya betul, 3/6. Oke. Lanjut yang selanjutnya 5/6 sama dengan, nah di sini kan 6 sama ya, kali 1 kan, hasilnya kan tetap 6 ya kan. 5 kali 1 sama dengan berapa? 5. 6 kali 1 sama dengan 6, jadi 5/6. Kemudian yang 2/3, gimana caranya 3 ini bisa jadi 6? Berarti kali berapa anak Bapak? Kali 2, ya betul sekali. 2 kali 2/3 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4/3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini kan sudah sama nih penyebutnya, jadi kita tinggal urutkan saja. Jadi 1/2, 5/6, 2/3. Nah, dapat kita tuliskan sama dengan ini penyebutnya sama kan ya. Yang 1/2 jadi 3/6, yang 5/6 tetap sama jadi 5/6. Kemudian yang 2/3 jadi 4/6. Nah, ini sudah sama semua ya. Jadi kita urutkan yang paling terkecil dulu. Nah, yang terkecil kita sama, ini lihat pembilangnya. Yang terkecil adalah 3, berarti 3/6, 4/6, 5/6. Nah, gimana kalau yang terbesar Bapak? Ya, di sini ada yang terbesar. Nah, jadi kita lihat dulu pembilangnya yang paling besar mana? Oh, 5. Berarti 5/6, 4/6, 3/6. Nah, itu adalah penjelasannya anak Bapak ya. Oke, semoga anak Bapak di rumah paham. Oke, untuk selanjutnya, wah, ternyata sudah selesai. Oke, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak dapat mengerti tentang penjelasan Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Semangat belajar dan semoga bermanfaat. Ingat, jaga diri di rumah, makan makanan yang bergizi, jangan pergi kemana-mana. Kalau lagi bepergian silahkan anak Bapak membawa atau memakai masker supaya terhindar dari virus ya. Oke, demikian itu saja materi yang Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat pagi. Namo Buddhaya.